Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Talkshow Pro Rakyat bersama pemerintah Kota Blitar mengenai memantapkan kerukunan dalam kebinekaan untuk pemilu yang aman, damai, dan bermartabat. Semakin seru saja perbincangan kita kali ini ya Bapak-Bapak ini sampai tidak sabar mau mengutarakan apa saja mengenai pemilu serentak nanti. Tapi tenang, nanti akan bergilir kembali. Saya akan mulai dari Pak Rudi kembali ya Pak ya. Dalam rangka mendorong partisipasi pemilih ini Pak, warga Kota Blitar ini selain upaya dari KPU, apakah pemerintah juga memberikan dukungan untuk hal tersebut? Ya, untuk mendorong partisipasi masyarakat tentunya berbagai upaya kita lakukan, mulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pakesbang kepada pemilih pemula, kemudian juga tentunya kami juga terus mendorong dan mempercepat proses daripada EKTP. Oke, ya. Ya, ini tentunya nanti yang akan menjadi bukti administratif hak pilih bagi para pemilih, dan juga tentunya juga kartu izin tinggal sementara dan kartu izin tinggal tetap. Ini jadi, kami dorong ya. Kalau bisa dirangkum yang bisa melakukan nanti pemilihan untuk pemula suara punya EKTP. EKTP ya. Keterangan juga. Surat keterangan juga ya. Kemudian juga tentunya kami juga mendata terkait dengan ODGJ dan juga orang penyandang disabilitas. Ini karena nanti tidak menutup kemungkinan akan kesulitan ke TPS. Selain itu juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit mendata hak bagi warga yang sudah mempunyai hak pilih tapi kondisinya sakit dan rawat inap di rumah sakit. Ini juga harus kita data selengkapnya sehingga semuanya bisa yang punya hak pilih ini bisa menyalurkan aspirasinya, menyampaikan hak pilihnya masing-masing. Okay. Mungkin Pak Widi bisa menyambung ini untuk kejelasan detailnya. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Rudi bahwa nanti untuk warga yang mungkin ODGJ, untuk yang sakit, kesiapan untuk TPS-TPS-nya bagaimana Pak untuk kondisi-kondisi spesial tersebut? Terima kasih. Hari ini kita sudah intensif untuk sosialisasi itu hampir di semua segmen masyarakat itu. Kemudian untuk terkait ODGJ sebenarnya di TPS itu juga nanti sudah disiapkan kondisi sedemikian rupa sampai jalan masuk dan jarak antar bilik itu sudah disiapkan agar itu tidak sampai mengganggu dan merepotkan kawan-kawan ODGJ itu. Jadi semua pemilih itu tetap diupayakan senyaman mungkin memasuki areal TPS itu dan bisa melaksanakan hajat konstitusinya dengan sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan rumah sakit dan lapas, hari ini terus kita upayakan dan kita koordinasikan. Hari terakhir kemarin kita sempat sosialisasi di lapas, itu semua sudah intinya siap di sana. Artinya siap bahwa kebutuhan untuk TPS itu semuanya sudah nanti pada harinya sudah. Apakah akan disediakan TPS di semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Blitar gitu? Ya, TPS khusus memang untuk saat ini tidak ada, tetapi di TPS-TPS terdekat itu nanti itu yang akan melayani RS dan lapas ini. Karena kalau lapas kan tidak mungkin penghuninya keluar, tetapi kami yang datang begitu. Iya, tentu saja. Kalau untuk satu TPS gitu Pak, untuk nyamannya gitu, daya tampungnya berapa untuk satu TPS tersebut pemilihnya? Di PKPU yang baru itu diperbaiki kemarin itu adalah satu TPS itu 300. Yang sebelumnya itu sampai hampir 800 itu. Sehingga sekarang dengan 300 itu dengan mempertimbangkan geografis dan seterusnya, itu akan diharapkan minat masyarakat untuk datang ke TPS juga semakin tinggi. Oke. Ya, untuk warga Kota Blitar tentunya satu apresiasi nih ya untuk kembali KPU teman-teman, juga dari Pemkot ini sudah disiapkan loh TPS bahkan untuk di lapas sampai di rumah sakit. Jadi untuk yang kebetulan lagi sakit nanti akan tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Sekali lagi dong aplaus untuk pemerintah Kota Blitar, juga KPU dan semua elemen yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak nanti.
Baik, saya mau ke Pak Wakapolres ini, Pak. Kembali kita berbincang mengenai aparat keamanan sendiri ya. Pasti nantinya melibatkan lintas elemen. Kali ini dengan Bapak Wakapolres Blitar Kota. Pak, menyambung yang tadi untuk keterlibatan aparat keamanan dari lintas elemen. Bagaimana dan langkah apa saja yang sudah ditempuh oleh Polres Blitar Kota dalam melakukan sinergi terhadap koordinasi lintas elemen tersebut, Pak? Ya, untuk menguatkan sinergitas di antara instansi maupun elemen yang ada di Kota Blitar, dari Polres Blitar Kota sebenarnya sudah di tahun 2018 sejak awal pelaksanaan operasi Mantap Brata Semeru 2018 dalam rangka pengamanan pemilu, yaitu mulai kegiatan-kegiatan latihan bersama baik dengan penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan umum, kemudian dengan TNI, dengan Linmas, dengan Pemkot, dan dengan beberapa instansi terkait. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan patroli dalam rangka pemeliharaan dan pencegahan gangguan Kamtipmas juga kita laksanakan baik dengan Kodim, dengan Pol PP, kemudian dengan Linmas, dan beberapa instansi lainnya. Kemudian ada beberapa program dari Polres Blitar Kota, diantaranya ada kegiatan Jumat Berkah, yaitu kegiatan dari Polres Blitar Kota untuk bisa mendekatkan diri dengan elemen-elemen masyarakat maupun dengan instansi sampai ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya tadi untuk mengajak masyarakat aktif dan berpartisipasi di dalam memelihara Kamtipmas di lingkungannya masing-masing, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Ada lagi kegiatan polisi simpatik pagi hari, yaitu pelaksanaan patroli dan pengaturan pada pagi hari. Kemudian ada pelaksanaan subuh berkah, yaitu pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Di situ juga bergabung yang paling sering kita laksanakan di Masjid Agung dengan TNI, dengan Pemkot, dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Kemudian juga pelaksanaan apel bersama, kemudian olahraga bersama, dan rapat-rapat koordinasi bersama yang tujuan ditujukan adalah untuk menguatkan atau memantapkan sinergitas di antara Polri dengan terutama Polres Blitar Kota dengan instansi yang ada di Kota Blitar Kota dalam rangka ya tadi melaksanakan pengamanan pemilihan umum 2019. Kalau sering-sering kumpul gitu di kegiatan-kegiatan diharapkan kerukunannya akan terjalin begitu, Pak. Betul. Ya. Kalau sejauh ini apakah ada potensi kerawanan gitu di titik-titik tertentu mungkin di Kota Blitar? Kalau sampai saat ini untuk kerawanan khususnya di Kota Blitar bisa dikatakan tidak ada, hanya saja kita selaku petugas keamanan tidak boleh underestimate, jadi harus siap-siap dengan argumentasi bahwa setiap kali ada kegiatan, ada peristiwa, sudah kita siapkan kira-kira kejadian yang akan muncul apa, kemudian langkah antisipasinya baik alternatif satu, alternatif kedua, kemudian untuk menghadapi itu kira-kira harus koordinasi dengan siapa, nah seperti itu, Pak. Jadi sudah diantisipasi semua ya? Iya. Baik, saya menyambung kembali ke Bapak Abdul Basit ini, Pak. Kalau dari Forum Kerukunan Umat Beragama sendiri, bagaimana upayanya untuk membantu pemerintah daerah juga KPU agar tidak terjadi konflik horizontal, apalagi yang berlatar belakang agama di Kota Blitar sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini kan sudah punya komitmen bahwa 4 pilar ini sudah menjadi kesepakatan nasional. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian komitmen yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian kebinekaan. Dalam konteks ini Pancasila itu kan sudah memberikan ruang yang cukup mulia terhadap agama gitu ya. Itu terbersih dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Belum lagi kemudian kita kalau menengok pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 maupun ayat 2. Disebutkan di situ bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia ini melegitimasi terhadap agama-agama yang diakui sepanjang itu memang memenuhi ketentuan agama gitu ya. Nah, oleh karena itu
bahwa agama ini kadang-kadang dalam kepentingan-kepentingan yang bersifat parsial, kepentingan-kepentingan politik, itu sering dijadikan politisasi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada surah Al-Hujurat tadi itu, bahwa kita umat beragama ini ujungnya adalah lita'arofu. Lita'arofu itu artinya saling memahami. Saling memahami bahwa saya beragama Islam, tapi saya tidak memaksa bahwa kemudian ada bangsa Indonesia yang beragama lain, misalnya Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, kemudian juga Konghucu. Itu kan pilihan, tetapi itu juga dipayungi oleh sebuah negara. Nah, oleh karena itu ketika sudah menjadi kesepahaman ini, maka muncullah apa yang disebut dengan toleransi. Nah, toleransi ini muncul karena kesepahaman, dan toleransi ini penting untuk mencegah adanya hal-hal konflik yang bersifat parsial, baik itu yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Nah, disinilah fungsi FKUB cukup strategis, bahwa masyarakat kita ini masih bersifat paternalistis. Oleh karena itu maka yang namanya pengurus FKUB itu kita ambil dari tokoh-tokoh agama yang punya peran strategis terhadap umatnya untuk menjadi satu, dan disitulah cermin sebuah kerukunan yang implementasinya harapannya masyarakat bisa berkaca kepada pengurus FKUB bahwa kalau tokoh-tokoh agamanya itu bisa rukun, kenapa kita tidak bisa rukun? Itulah yang kita lakukan. Kalau langkah konkretnya Pak, apakah sejauh ini menjelang pemilu ya sudah dilakukan sosialisasi langsung terjun ke masyarakat secara bergantian demikian? Apakah ada kegiatan seperti itu? Kami memang tidak punya peran untuk mensosialisasikan tentang tahapan-tahapan pemilu. Tetapi bahwa masyarakat Kota Blitar sebagai bangsa negara Indonesia memilih hukumnya wajib, itu merupakan fatwa dari FKUB. Dengan dalil yang saya katakan tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, maka semua orang-orang yang beragama di Kota Blitar yang sudah memenuhi syarat wajib untuk datang ke TPS, untuk melancarkan dan mensukseskan pemilu yang akan datang. Demikian. Baik, nanti kita akan sambung lagi Bapak-bapak dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman dari perwakilan lintas agama yang hari ini sudah hadir, tapi kita akan jeda dulu. Nanti bersabar sebentar ya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.